Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alan Fauzi, NRP 20. Kali ini akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi Samba server di Linux. Jadi tujuan kita masang Samba ini agar kita bisa mengoneksikan Linux dengan Windows. Jadi di sini mengkoneksikan itu yang dimaksud adalah kita bisa berbagi file resources. Jadi hampir mirip seperti FTP ya. Hanya saja kalau Samba ini kita tidak perlu memerlukan input, mget dan sebagainya. Jadi sudah seperti kita itu kayak masuk ke direktori Windows gitu kalau dari Linux. Dan kalau dari Windows kita sudah masuk ke direktori Linux. Jadi Samba ini dibuat karena pada zaman dulu itu operating system Linux dan Windows itu masih belum bisa saling terkoneksi gitu direktorinya. Hal ini dikarenakan format drive yang digunakan itu berbeda, format partisinya berbeda. Kalau Windows itu menggunakan NTFS, FAT32 dan sebagainya. Kalau Linux itu menggunakan ext dan sebagainya. Sehingga ketika munculnya Samba itu sangat berguna sekali apabila kita menggunakan Windows dan Linux, dan jika kita ingin mengkoneksikan agar kita bisa mengakses resources yang ada di dalamnya. Dan juga di Samba ini kita tidak hanya bisa mengakses resources saja, berbagi resources saja, tapi kita juga bisa berbagi device yang sudah terhubung. Jadi semisal di Linux kita sudah terhubung dengan printer dan di Windows itu masih belum mengenal device-nya lah. Dengan Samba ini kita hanya perlu connect dengan Sambanya, connect dengan Linux-nya, maka kita bisa menggunakan device yang sudah terhubung di Linux tadi. Jadi seperti itu ya, ringkas penjelasan secara singkat apa itu Samba dan apa kegunaannya. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Jadi di sini itu sini saya mendemokan menggunakan VirtualBox. Jadi menggunakan virtual machine ya. Nah, ini mohon diperhatikan ya karena ini cukup penting. Jadi sebelum kita masuk ke VM, kita perlu melakukan konfigurasi di network virtual mesinnya. Karena ini akan berpengaruh dengan koneksi antara Windows host ini, karena saya host sistem operasi menggunakan Windows, ke virtual mesin. Jadi di sini kita pilih network. Lah di sini tuh ini attach to-nya itu kita ganti ke host only adapter agar nanti bisa terkoneksi dengan host ini Windows ini. Karena jika tidak menggunakan ini maka tidak bisa terkoneksi. Oke, jika sudah maka bisa langsung masuk ke virtual mesinnya. Di sini kebetulan saya sudah masuk ya. Sudah masuk. Oke, jadi langsung buka terminal. Di sini langsung kita ikuti langkah-langkahnya. Nah, jadi untuk menggunakan Samba pastinya kita perlu menginstal Samba terlebih dahulu. Di sini kita menginstal Samba dan SMB client. Jadi buat yang belum install silahkan install terlebih dahulu. Mohon maaf ini ada yang salah. Oke, di sini kebetulan saya sudah install. Untuk SMB client juga saya sudah install. Oke, lanjut ke langkah berikutnya lah. Di sini agar kita bisa memastikan bahwa Samba Diamond sudah berjalan, di Samba server sudah berjalan, maka kita bisa lihat status servernya di sistem CTL menggunakan perintah, jangan lupa menggunakan sudo CTL status smbd. Nah, jadi di sini sudah aktif ya, aktif running. Oke, setelah itu langsung saja di sini akan saya tunjukkan bagaimana direktori di localhost dari SMB client gitu. Jadi kita lihat menggunakan perintah SMB client strip L localhost. Di sini kita masukkan password yang sesuai dengan Linux. Nah, di sini yang menguasai itu hanya workgroup. Jadi workgroup dari Ubuntu. Di sini karena saya menggunakan Ubuntu ya. Nah, kita ini bisa menambah user di Samba. Jadi perintahnya itu sebenarnya bisa dengan nambah user baru gitu. Karena Samba mempunyai manajemen user sendiri. Nah, tapi
Jika kita ingin menambahkan user yang sudah ada di Linux, kita bisa menggunakan perintah smb passwd. Jadi kita tulis ya, smb passwd. Di sini, oh ya, jangan lupa pakai sudo kalau misalnya belum masuk root. Passwd. Di sini, ini nama user yang sudah ada di Linux. Di sini kan saya menggunakan user Alwan kan. Nah, kita bisa pakai Alwan. Oke, kita masukkan passwordnya. Oke, nah sudah tambahkan. Kemudian setelah itu kita coba edit file konfigurasi SMB-nya. Jadi di sini kita ubah di ini etc samba smb.conf. Jadi saya menggunakan nano ya, samba smb.conf. Nah, jadi di sini kita merubah homes-nya. Kita merubah konfigurasi homes-nya. Kita cari ya. Jadi ini karena ini udah ketemu. Karena saya menggunakan nano agak sulit mencarinya. Nah, di sini awalnya itu no. Browsable di sini itu awalnya no dan nilai dari read only itu yes. Jadi kalian ubah terlebih dahulu ini read only menjadi no dan browsable menjadi yes. Tujuannya agar homes ini bisa di browsing oleh operating system lain dan juga tidak hanya bisa membaca saja gitu kan. Nah, setelah itu jika kalian ingin merubah dari dalam file tersebut, jangan lupa melakukan restart service menggunakan sistem ctl. Jangan lupa jika belum masuk root, gunakan sudo smd. Oke, jadi seperti itu ya. Setelah edit konfigurasi SMB, jangan lupa restart service-nya. Lalu di sini kita buat contoh samba public anonymous share. Di sini saya menggunakan ini ya. Jadi kita buat make dir var samba. Dan juga kita merubah permission-nya agar seluruh user bisa mengakses. Jadi baik itu user, baik itu grup, baik itu others itu bisa melakukan read, write, dan execute. Di sini kebetulan saya sudah buat, jadi biar enak saya hapus terlebih dahulu saja. Dir. Maaf ini salah. Oke, kita buat lagi ya mkdir var samba. Maaf jangan lupa ya menggunakan sudo. Oke, lalu kita ganti permisinya agar bisa seluruh user itu bisa berhak melakukan read, write, execute. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita merubah lagi konfigurasi dari conf. Jadi konfigurasi dari folder public ini, karena kita membuat ini ya folder di samba, maka kita menambahkan public di ini ya. Jadi ini ya kita edit lagi menggunakan nano. Di sini kebetulan saya juga sudah edit. Di kalian ini ya langsung tambahkan mengikuti di saya tambahnya itu di sini ya di atasnya printers. Jadi saya kasih public. So ini public. Terus akses di sini pathnya, path dari folder yang sudah kita buat. Jadi path ini di sini agar bisa diakses oleh public. Dan jangan lupa ini browsable yes, writable yes, and gas oke yes. Jadi bisa menerima gas. Oke, jika sudah ditambahkan codingan ini, maka bisa kita save filenya. Lalu jangan lupa ya, seperti saya bilang sebelumnya, di restart service SMBD-nya. Sudo system ctl res SMBD. Maaf, ini ada typo. ctl restart. Oke. Nah, jika sudah di sini barulah kita mencoba kita coba untuk mengakses folder ini ya, folder var samba ini ke Windows. Jadi operating
operating system host saya kan Windows. Jadi coba kita akses. Di sini itu ini ya, saya langsung saja sini saya ini ya buka Explorer, lalu kita klik network. Jadi di sini pertama ini ya, dipastikan network di sini itu nyala terlebih dahulu. Jadi di sini biasanya ada yang belum dinyalakan gitu. Jadi jika ada notifikasi dinyalakan terlebih dahulu, lalu kita coba akses menggunakan ini. Jadi /2. Nah, lalu kita masukkan IP dari ini tadi, IP dari virtual machine tadi. Di sini kan ini ya, saya menggunakan perintahan ifconfig. Di sini IP-nya ini 192.168.56.101. Sini langsung kita akses 192.168.56.101. Oke lah. Oh ya, ini karena kebetulan ini ya, saya sudah mencoba login tadi, jadi tidak ada permintaan untuk memasukkan informasi login. Jadi jika kalian baru pertama kali mengakses ini, maka akan ada form untuk minta informasi login agar kita bisa mengakses folder public ini. Jadi lah, ini karena kebetulan kosong ya. Semisal kita coba isi di var samba tadi. Jadi di var samba kita coba pindah dulu saja ya. Di var samba. Oke, kita coba buat file txt saja misalnya. Coba.txt. Halo, nama saya Alwan. Oke, sudah. Di sini ada filenya ya. Coba di txt. Di sini juga ada loh. Jadi beginilah enaknya Samba. Jadi kita itu sudah kita seperti menggunakan FTP tapi di sini lebih enak gitu. Nah, di sini misal saya ubah ya, halo nama saya Alwan dan nama kamu siapa ya. Nah, kita save di sini. Lalu mungkin kita coba folder ya. Kita buat ini juga. Coba dari Windows. Oke, kita coba ls sekarang. Nah, sudah ada ini kan. Jadi kita coba cat coba.txt. Ini kan tadi dirubah ya. Nah, sudah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Di sini juga ada tambahan ya. Di sini kita juga bisa melihat daftar user sampai sudah didaftar. Sama kita juga bisa menghapus user yang sudah dibuat. Jadi perintahnya itu menggunakan ini ya, pdb edit. Jangan lupa menggunakan permission root ya. Jika tidak masuk sebagai root, kita bisa menggunakan sudo pdb edit l. Nah, di sini kan tadi saya buat user Alwan kan. Nah, di sini ada Alwan ini. Ini coba kita hapus user Alwan ini. Text strip u Alwan. Oh maaf, lupa. Jangan lupa kasih sudo ya, karena saya tidak masuk sebagai root. Oke, lalu kita coba cek. Oh, salah lagi, maaf. Nah, jadi kosong ya di ini. Oke, seperti itu aja ya untuk video penjelasan kali ini. Jika ada yang kurang atau mungkin ada yang salah, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.